Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik ya. Semoga semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat jaga kesehatan anak-anakku. Nah, sebelum pelajaran dimulai, apakah kalian tahu cara belajar yang efektif itu seperti apa? Di rumah tetapi. Nah, Bu Guru di sini akan memberikan materi tentang cara belajar yang efektif. Siapa yang tahu cara belajar yang efektif itu apa saja? Nah, berikut tipsnya. 1. Membuat suasana belajar yang menyenangkan atau nyaman. Nah, sebelum kalian belajar, kalian harus membuat suasana atau tempat belajar kalian itu yang nyaman. Boleh kalian belajar di taman. Misalkan kalau kalian bosen, kalau nggak ada musim corona ini boleh di taman, misalkan sore hari kalian ingin melihat pemandangan udara yang sejuk. Nah, boleh juga di kamar masing-masing, kamar sendiri, kamar pribadi. Nah, kalau kalian belajar di kamar pribadi, lebih konsentrasi daripada kalian belajar di luar kamar, misalkan karo ngedep TV, nah seperti itu. Kalau di kamar boleh sambil mendengarkan musik. Nah, ada juga tipe anak yang tidak bisa disambi. Maunya di kamar tok, tidak ada musik, tidak ada yang ganggu. Nah, dia bisa konsen. Tapi ada juga anak yang bisa belajar tapi diselingi dengan musik, diselingi dengan makan, boleh diselingi dengan melihat pemandangan seperti di taman tadi. Nah, terserah kalian, senyaman kalian belajarnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah belajar bersama atau diskusi atau belajar kelompok. Nah, karena sekarang baru musim COVID, kalian belajar kelompok boleh, tetapi ada batasnya, maksimal 5 orang. Kamu membuat kelompok belajar baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah kamu buat maksimal 5 orang, 5 temanmu yang rumahnya dekat. Kamu bikin kelompok 5 orang. Kemudian kamu kerjakan tugas dari Pak Ibu Guru secara bersama. Tetapi tidak boleh tirunan, tetapi membahasnya bersama. Didiskusikan secara bersama. Bagaimana caranya ya? Nah, misalkan bertukar pikiran. Kamu nomor 1 ya, kamu nomor 2 ya, seperti itu. Jadi semuanya mikir secara bersama-sama. Lah, alangkah baiknya kalau semua kelompok itu saling bekerja sama, akan lebih mudah dan cepat selesai mengerjakannya. Kalau di sekolah, kalau pas kita sudah masuk, boleh juga membuat kelompok belajar, misalkan teman terdekatmu, kamu buat 5 sampai 7 orang, kamu buat kelompok belajar di sekolah. Nah, kemudian seperti itu tadi, kamu kerjakan secara bersama-sama, dipikir secara bersama-sama, akan lebih mudah mengerjakan dan cepat selesai. Nah, yang ketiga, merangkum pokok pembelajaran. Ada yang tahu merangkum pokok pembelajaran? Seperti contohnya mencatat hal-hal yang penting di buku tulis agar mudah dipelajari. Nah, kalian tahu kalau di buku paket itu ada tulisan rangkuman. Nah, kalau kalian susah belajar, semisal besok akan ada ulangan.
kalian baca rangkuman di buku paket itu. Pasti semuanya keluar. Nah, kalau tidak di buku paket kalian garisi menggunakan stabilo atau pensil. Kalau tidak, kalian baca bukunya, kemudian kamu garisi pensil, kemudian kamu rangkum sendiri di buku tulis. Supaya kita lebih mudah menghafalkannya, lebih mudah diingat. Nah, kalau kalian dihafalkan seluruh buku, semua buku, pasti kalian tidak akan mudah mempelajarinya. Buku paket itu boleh kamu orek-orek. Nah, kalau anak pinter itu buku paketnya tuh kotor. Kotor bukan berarti kotor diorek-orek, digambari, bukan. Tetapi kotornya dirangkum, buat rangkuman ditulisi yang penting-penting. Misalkan Bu Guru menerangkan di depan, yang di buku itu belum ada, tetapi Bu Guru sudah menerangkan di depan. Kamu tulis boleh di buku paketnya itu, diorek-orek pakai pensil. Boleh juga kamu orek-orek pakai stabilo, digarisi sendiri. Nah, besok kalau ulangan bagaimana? Kamu belajarnya membacanya? Wah, mudah sekali dihafalkan. Istilah-istilah itu digarisi seperti itu. Nggak cuma buku itu bersih, nggak pernah dibuka, masih baru, lah itu kelihatan nggak pernah dipelajari. Nah, yang terakhir adalah belajar yang rutin, tetapi dengan waktu secukupnya saja. Siapa yang tahu maksudnya belajar yang rutin, tetapi dengan waktu secukupnya saja. Bisa. Rajin belajar, tetapi waktunya dibatasi sedang-sedang setiap hari. Kamu belajarnya setiap hari. Belajar maksimal 1-2 jam saja. Nah, jika kalian belajarnya terlalu lama, mempeng banget, dari maghrib sampai jam 10. Nah, pasti kalian ngantuk, capek, badannya sini pegel. Nah, kalau kalian belajarnya terus-menerus, mempeng, tidak dijami, tidak ada istirahat, itu juga akan apa? Mempengaruhi kesehatan badan kalian seperti mata. Nah, itu penting. Mata, nanti kalau kalian sering membaca sampai berjam-jam, pasti mata kalian rasanya seperti kabur. Nah, enggak juga mata, sini juga di leher. Kan kalau membaca kan pasti kalian gini menunduk, menulis. Nah, pasti gini lehernya tuh merasa berat, capek. Nulis tangannya juga capek. Boleh kamu selingi dengan belajar mandek sik, misalkan 1 jam habis membaca dan mengerjakan tugas, mandek sik, lereng sik. Makan dulu boleh, ngemil dulu boleh, sholat isya dulu boleh, kemudian kamu lanjut lagi, dibaca lagi. Nah, seperti itu. Setelah itu kamu harus tidur. Jam 9, setengah 10 itu sudah tidur. Anak-anak tidak boleh tidur terlalu larut malam. Karena apa? Karena membuat mata kita menjadi ngantuk. Besoknya sekolah kita bisa terlambat masuk sekolah. Nah, setelah itu alangkah lebih baik lagi kalian sholat subuh, bangun subuh, kalian pelajari lagi rangkuman yang kalian tulis tadi, yang kalian garisi tadi, kamu baca semua. Pasti kalau kalian belajar lagi paginya akan teringat-ingat. Tapi kalau kalian belajarnya cuma malam saja, malam habis itu kalian tidur, besoknya ada ulangan, pas ada ulangan, belajar itu malam tok, pasti akan lupa. Nah, kalau sudah masuk di kelas, wah, mau apa ya, wis tak apalke ndek bengi, lali aku. Nah, alangkah lebih baik kamu ulang lagi. Kamu pelajari lagi pagi-pagi habis sholat subuh, pasti teringat. Nah, kalau enggak di jalan kamu sambil ingat-ingat. Nama-nama baik Allah yaitu kamu hafalkan lagi di jalan seperti itu.
Tidak cuma di rumah saja. Nah, demikian tips dari Bu Oki, cara belajar yang efektif. Nah, kalian terapkan, kalian baca, kalian pahami, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tidak boleh hanya dibaca. Oke, anak-anakku? Nah, 1. Baca dan pahami. Kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Oki buat video seperti ini, buat materi seperti ini jangan cuma dibaca ya anak-anakku. Bu Oki minta tolong kamu pahami dan kamu terapkan ke dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke? Semua demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan anak-anakku di rumah. Nah, jangan lupa kamu jangan belajar tetapi kamu juga selalu melaksanakan sholat 5 waktu, sholat fardu. Jangan sampai bolong. Setelah belajar ya, sholat isya. Itu ya anak-anakku. Nah, terima kasih pelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Semoga anak-anakku diberikan kesehatan, kemudahan dalam mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Nah, selalu cuci tangan dimanapun kalian berada. Oke anak-anakku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.